Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah badi'il hadi ila bayani qimah yang wasadi amadda ambaban hawasama samsal bayani bi suduril ulama wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga sampai di hari Jumat yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kekuatan iman dan Islam sehingga kita terpanggil untuk melaksanakan, memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini Allah tingkatkan iman dan takwa kita sehingga iman dan takwa itu dapat kita bawa sampai kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak nanti di pada masa Nabi mau mengakui kita sebagai umatnya dan memohonkan syafaat kepada Allah untuk kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang berbahagia ini izinkan khatib berwasiat khususnya pada diri khatib pribadi dan umumnya mengajak kita semua, baik itu laki-laki maupun wanita, yang mengimani akan adanya hari akhirat, yang mengimani akan adanya siksa kubur dan nikmat kubur, yang mengimani akan adanya kematian dan kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang yang beriman. Allah ingatkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah panggil orang yang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati tidak membawa ketakwaan. Karena hanya orang yang bertakwalah yang akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal adalah takwa yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Kapan dan dimanapun ketakwaan itu harus kita tanamkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan kepada kita orang yang beriman agar kiranya orang yang beriman dan bertakwa ini jangan hidup boros. Orang yang beriman ini jangan suka royal. Orang yang beriman ini harus hidup sederhana. Orang yang beriman jangan suka berpoya-poya. Karena suatu hal yang poya-poya, sesuatu hal yang kita boroskan itu akan membawa mudarat bagi kita sendirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada kita. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita?
Peringatannya adalah apabila kamu suka berpoya-poya, kamu suka hidup boros, kamu tidak mempedulikan bekal akhiratmu, kehidupan hanya kamu buat senang-senang saja, suatu saat nanti kamu akan menyesal. Suatu saat nanti kamu akan menyesal. Kamu akan melihat balasanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Tatkala kematian telah menjemput kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan alhaakumut takasur. Bermegah-megahan. Poya-poya, suka boros, menghambur-hamburkan harta benda yang dia cari, dia gunakan untuk hura-hura sampai tidak dia sisihkan untuk akhiratnya. Allah katakan bermegah-megahan yang demikian itu dapat melalaikan kamu sehingga kamu nanti mati, kamu tidak sempat bertakwa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan sampai kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hidup di dunia ini hanya kita gunakan untuk bermegah-megahan saja. Tapi harta benda kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari kita sisihkan. Mari kita sisihkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal itu tidak kita laksanakan hingga sampai datang kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kalla saufa ta'lamun. Allah pesankan jangan kamu suka bermegah-megahan. Jangan suka poya-poya, jangan hidup boros. Sederhanalah kamu. Gunakanlah harta bendamu, rezeki yang Allah berikan itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kamu apabila bermegah-megahan hidup di dunia ini, harta benda yang aku titipkan ini kau gunakan tidak di jalanku, kata Allah, kamu akan menyesal, kamu akan melihatnya nanti tatkala kamu sudah mati. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali kamu akan mengetahui akibat perbuatan kita, baik buruknya, dari mana harta yang kita cari, dan kemana harta yang kita keluarkan, kemana harta yang kita gunakan, nanti akan dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kematian telah menjemput kita. Summa kalla saufa ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali-sekali tidaklah kamu akan mengetahuinya. Suatu saat kamu akan mengetahui apa yang telah kamu lakukan, baik buruk yang kita kerjakan. Manusia boleh tahu, tidak tahu. Manusia boleh tahu, tidak mengetahui apa yang kita perbuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, kata Allah. Sekali-kali kata Allah, niscaya kamu benar-benar akan melihat apa yang kamu laksanakan di dunia ini tatkala Allah Subhanahu wa taala masukkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Kamu tidak ingin. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 70 kali malaikat maut menghampiri kita tanpa kita sadari. Kapan waktunya kematian itu akan datang kepada kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita hanya bisa mempersiapkan bekal kematian. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin melihat kebaikan atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nanti di alam kubur, maka gunakanlah rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah rezeki itu ke jalan yang baik. Gunakanlah rezeki itu ke jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan harta kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau kita ingin selamat menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja berbagi pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri khotib pribadi khususnya dan umumnya kepada kita semua. Mari sama-sama kita gunakan sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan, karena kematian itu pasti menghampiri kita. Kematian itu pasti datang kepada kita. Dan tatkala kematian dalam keadaan kita berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Apabila kematian dalam menyebut kematian itu keburukan kejahatan yang kita laksanakan, maka keburukan dan kejahatanlah yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Summa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. العفو عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.